Bapak Ibu, Ya, saudara-saudara sekalian, selamat malam. Ya, sayang sekali saya tidak bisa ikutin sesi yang sebelum-sebelumnya ataupun juga nanti yang sesi yang sesudahnya, baik hari ini ataupun besok gitu loh. Pas di kampus kami ada acara reuni alumni. Ya. Jadi saya ambil waktu sekarang pas jam makan, dan jam nanti sesi saya telat sedikit untuk mengisi uh, sesi di acara aspiki kita malam ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, nama Bapak Ibu bisa panggil saya Hali. Saya dosen di STT Alitea di Lawang, Jawa Timur. Ya, Lawang itu letaknya antara Surabaya dan Malang, kira-kira tengah-tengah begitu. Nah, kita akan lihat tema kita malam ini. Masa depan AI dalam penelitian akademik. Ya. Saya lebih banyak akan berikan konsep-konsep supaya Bapak Ibu bisa lihat kesempatan-kesempatan yang memungkinkan, tapi juga harus juga berhati-hati dengan AI. Nah, beberapa AI yang sering kita pakai mungkin yang paling pertama tadi sudah disebutkan yaitu ChatGPT. Ya, ChatGPT itu ternyata dibagi ada yang free dan berbayar. Yang lain lagi tadi sudah banyak juga disebut, tapi yang ini saya perlu sebutkan yaitu Gemini. Gemini adalah ChatGPT Gemini adalah satu teknologi AI yang dikembangkan oleh Google. Ya. Jadi mestinya cukup banyak peminat. Ya. Saya pernah coba di dua ini, di ChatGPT maupun Gemini, untuk melihat hasilnya seperti apa gitu loh. Sederhana yang saya tanyakan, yaitu coba garis besar Alkitab, beritahu saya gitu loh. Ya, terus ChatGPT menggambarkan, Gemini juga menggambarkan. Terus saya tanya lagi misalnya, apa ya, coba isi dari kitab Wahyu, ya dikasih ringkasan oleh ChatGPT dan Gemini. Nah, satu lagi saya mau sebutkan di sini namanya Ernie Bot, ya seperti nama perempuan ini. Nah, Ernie Bot ini teknologi AI yang dikembangkan oleh China, ya. China punya saingan Google namanya Paitu. Ya, nah, Paitu itu dia mengeluarkan Ernie Bot. Ya. Nah, saya sudah coba-coba tapi belum bisa berhasil gimana caranya untuk bertanya pada Ernie Bot. Ya. Jadi paling tidak yang saya pernah coba lakukan adalah ChatGPT dan Gemini, ya, untuk melihat sejauh mana kehandalan mereka. Nah, yang lain-lain Bapak Ibu masih bisa cari banyak sekali, ya, baik yang free maupun yang berbayar. Nah, ini yang kita hadapin sekarang di zaman kita ini, ya, teknologi AI. Terus kita lihat sedikit kontribusi nyatanya. Ya, saya ajak Bapak Ibu lihat dulu kontribusi nyata di bidang yang luas dulu. Salah satunya adalah bidang kesehatan. Ya, nah, bidang kesehatan ini dia bisa mendeteksi secara cepat banyak hal tentang uh, standar-standar kesehatan yang umum. Ya. Jadi dengan pemeriksaan dan ditolong dengan teknologi AI, maka hasilnya bisa cepat untuk diketahui. Tentu ini juga ChatGPT dikaitkan atau dihubungkan dengan alat-alat yang teknis, ya, alat-alat pemeriksa kesehatan yang sifatnya teknis. Tentu itu membutuhkan mesin-mesin yang sederhana sampai mesin-mesin yang agak rumit. Ya. Tapi ini sangat menolong, ya, sangat menolong di bidang kesehatan. Bidang lain lagi kita mau sebutkan sini transportasi. Nah, transportasi itu teknologi AI diterapkan salah satunya dalam kendaraan-kendaraan masa depan yang sudah sekarang mulai diuji coba, yaitu model seperti autopilot, ya, autopilot, dan sudah beberapa kendaraan di Indonesia pun juga memberikan fungsi tersebut, ya. Nah, transportasi seperti ini ditolong oleh teknologi AI. Terus pemantauan iklim dan perubahan iklim. Nah, ini juga banyak ditolong dengan AI sehingga kita bisa memantau secara cepat ataupun memprediksikan beberapa hari atau lebih jauh mendatang tentang kemungkinan-kemungkinan perubahan iklim.
berdasarkan data-data yang dia punya. Lalu banyak lagi Bapak Ibu tentunya kita tidak sebutkan di sini, misalnya bidang keuangan ya atau finance dan lain-lain, itu banyak ketolong oleh AI. Nah, yang kita mau banyak fokus terutama adalah bidang pendidikan ya. Nah, bidang pendidikan ini menjadi tantangan dalam perkembangan AI. Bagaimana bidang pendidikan menyikapinya ya. Tentu ada plus, ada minus ya, ada kekuatan, ada kelemahannya ya. Nah, biarlah kita sebagai research atau sebagai teolog, penulis, kita akan lebih banyak mungkin berfokus di yang terakhir ini, yang bidang pendidikan. Nah, saya mengajak kita melihat ke sini. Jadi dalam penelitian akademik, teknologi AI, tadi disebutkan beberapa aplikasi. Ya. Mestinya tidak harus juga Bapak Ibu harus download ke HP, komputer, laptop, ya. Tidak mesti diinstal aplikasinya karena banyak teknologi AI ini bisa digunakan secara online ya, maksudnya Bapak Ibu tidak harus menginstal ke dalam komputer, tidak harus menginstal ke dalam HP, tapi cukup dengan membrowsingnya ya. Nah, dalam hal ini dalam penelitian akademik, AI itu bisa juga dipahami sebagai semacam search engine ya, mesin pencari ya, mesin pencari. Cuma AI ini lebih lebih canggih sedikit dibanding mesin pencari pada umumnya, ya, baik Google, ya, ataupun mesin-mesin pencari yang lainnya. Ya. Dalam arti tertentu dia kelasnya lebih tinggi dibanding mesin pencari yang secara umum. Ya. Tapi juga memang tergantung nanti kepada AI ini dia bisa menjangkau berapa banyak sumber, ya, atau maksudnya berapa data yang dia punya dan berapa data yang dia bisa baca secara cepat sehingga dia bisa memberikan tanggapan, jawaban dan lain-lain. Bapak Ibu juga bisa memahami AI ini dalam fungsi di dunia akademik itu dia sebagai tutor ataupun maksudnya bahan tutorial. Ya. Jadi dia seperti sederhananya kita bisa pahami dia sebagai sebuah buku. Kita perlu misalnya mencari bahan tentang kehidupan Rasul Paulus. Ya. Kita bisa tanya pada AI, Kristen, bagaimana kehidupan Rasul Paulus? Coba berikan gambaran kehidupan Rasul Paulus. Hal yang serupa sebenarnya Bapak Ibu juga bisa cari di perpustakaan. Bapak Ibu cari aja satu buku tentang kehidupan Rasul Paulus ataupun temanya yang seputar-seputar itu. Maka ketika kita buka, kita baca, ya tentu kita jadi tahu. Nah, AI bisa memberikan itu. Ya. Hal lain lagi adalah AI itu menjadi alat bantu. Ya. Alat bantu dalam banyak hal. Ya. Alat bantu dari yang kerangka yang besar sekali maupun aspek yang kecil sekali. Aspek yang kecil maksudnya adalah paragraf begitu. Ya. Aspek agak besar sedikit mungkin dia menjadi bab. Ya. Aspek lebih besar lagi dia mungkin menjadi sebuah buku ya. Kita bisa pahami seperti itu lagi. Nah, tantangan yang paling besar sebenarnya dalam penelitian akademik sebenarnya orang-orang menanti teknologi AI itu tidak berhenti sebagai semua yang di atas ya, sebagai search engine, tutor atau bahan tutorial atau alat bantu. Yang orang-orang tunggu-tunggu AI itu bisa menjadi mitra diskusi. Ya, di sini saya memberikan tanda tanya, ya, mitra diskusi. Yang orang mau kejar ke sini, ya. Jadi AI itu mestinya bisa mencapai taraf seperti itu, mitra diskusi. Kalau kita bicara di sini mitra diskusi artinya dia menjadi seperti seorang manusia yang punya kapasitas intelektual yang cukup tinggi sehingga kita bisa mengajak dia berdiskusi ya. Nah, ini yang mau dikejar di dalam teknologi AI. Orang-orang sangat mengharap bisa mencapai ke sana ya. Dan memang tanda-tanda untuk mencapai ke situ sudah cukup jelas ya. Jadi tidak ecek-ecek ya teknologi AI itu. Jadi memang canggih sekali. Nah, terus satu hal lagi kita perlu sadarin dari teknologi AI yang sedemikian luar biasa, banyak sekali manfaatnya ya, bisa menolong memberikan banyak kemudahan kepada manusia,
Ya. Tapi kita juga menghadapi tantangan demi tantangan yang harus kita sadarin bersama. Yang pertama di sini saya ajak kita memikirkan adalah soal etika. Ya. Nah, dalam hal etika di dunia akademis, ya, di situ terkait yang paling real adalah soal plagiarisme. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi zaman kita sekarang, dosen-dosen, ya, Bapak Ibu akan berhadapan dengan persoalan ini, plagiarisme. Ya. Mahasiswa bisa saja menulis makalah sebagai PR yang diberikan oleh guru atau dosen, mereka menulisnya dengan AI. Ya. Entahkah full AI ataupun mereka rombak-rombak ya dari AI. Nah, kita berhadapan dengan persoalan ini. Ada universitas di Australia, satu fakultas jurusan sejarah, mereka sudah mengeluarkan peraturan ya, melarang mahasiswa menggunakan AI untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah. Ya. Nah ini berkaitan dengan etika dosen mahasiswa di dunia akademik. Lalu kita berhadapan juga dengan regulasi, ya. Dan bagaimana pemerintah menyusun regulasi dan khususnya bagaimana dunia pendidikan di tempat kita masing-masing menyusun regulasi untuk hal ini. Bagaimana kampus Bapak Ibu menyusun regulasi yang terkait dengan penggunaan AI bagi mahasiswanya, ya, ataupun juga bagi dosen-dosennya. Ini menjadi tantangan bagi kita. Jadi kita harus betul-betul pikirkan hal ini. Ya, dari etika itu satu hal yang luas, terus regulasi, bagaimana kampus menyusunnya menjadi konkret. Ya. Sesuatu lagi adalah transparansi. Ya. Jadi kalaupun sampai diberikan kesempatan yang cukup luas menggunakan AI dalam banyak pengerjaan tugas akademis, nah sejauh mana kita harus bisa juga tetap bersikap fair. Ya. Bagian mana yang mendapatkan bantuan dari AI, bagian mana yang murni merupakan pengembangan pikiran kita sendiri. Nah ini menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk semua hal-hal itu berhadapan dengan tantangan ini, ya kita bersyukur selain teknologi yang dikembangkan AI, perusahaan-perusahaan yang sama seringkali juga mengeluarkan alat pendeteksi penggunaan AI. Ya. Jadi katakan mahasiswa kita melakukan plagiarisme, dia menggunakan ChatGPT. Nah di dalam ChatGPT itu perusahaan yang sama dia juga mengeluarkan namanya GPT Zero, ya GPT Zero. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan itu GPT Zero, ya, yang free itu bisa mendeteksi 5.000 huruf, 5.000 kata kali, ya, yang free. Jadi dengan GPT Zero, katakan tugas paper satu mahasiswa, ya, katakan misalnya satu spasi begitu, satu spasi 3 halaman. Nah kita bisa copy karya tulisnya itu, kita masukkan dalam GPT Zero, maka dia akan periksa. Dia akan periksa, terus dia akan berikan kita grafik misalnya. Oh karya tulis mahasiswa ini 80% dia kerjakan sendiri, 20% dia pakai teknologi AI. Ya. Atau bahkan sebaliknya besar sekali, ya, 80% dia gunakan teknologi AI, hanya 20% dia kembangkan sendiri. Ya, atau sebaliknya 95% pengerjaan dia sendiri, hanya 5% dia menggunakan teknologi AI. Jadi ada juga aplikasi-aplikasi pendeteksi. Ya. Hal ini juga seiring dengan perkembangan ke perhatian dunia akademis terhadap plagiarisme. Ya. Jadi plagiarisme misalnya yang secara umum kita sudah sering dengarkan, yaitu bisa dicek dengan Turnitin. Ya, dicek dengan Turnitin. Maka bisa dideteksi berapa banyak dia melakukan
plagiarisme, ya, atau tingkat kemiripannya seberapa besar terhadap karya-karya tulis orang lain. Umumnya skripsi itu, skripsi, tesis, disertasi, kampus-kampus memberikan toleransi derajat plagiarismenya harus ditekan di bawah 20%. Ya. Baru karya tulis itu bisa diloloskan sebagai karya tulis dari mahasiswa tersebut. Kalau lebih dari 20% itu dianggap tingkat plagiarismenya tinggi dan belum bisa diterima oleh kampus-kampus. Nah, sampai sejauh ini kebanyakan kampus berpegang pada angka tersebut. Ya. Tingkat plagiarisme pengerjaan tugas, ya, terutama skripsi, tesis, dan disertasi itu maksimal 20%. Ya, 20% itu sudah bukan hanya soal AI, tapi juga termasuk mengutip buku ini dan buku itu, mengutip jurnal ini dan jurnal itu. Ya, maksimal di angka 20%. Lebih daripada itu tidak bisa diterima. Bapak Ibu sekalian, kita berhadapan dengan kemudahan yang makin tinggi, tapi kita juga menghadapi kecenderungan plagiarisme yang juga bisa semakin tinggi. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kalau mau dicoba bisa dikerjakan oleh AI. Ya. Dan ini mestinya satu pihak menolong kita, ya, tapi di lain pihak juga mengkhawatirkan kita. Ya. Teknologi AI tidak lagi hanya nanti berhenti di sebagai sebuah alat, ya. Tidak lagi hanya berhenti sebagai sebuah kalkulator, tapi dia bisa lebih dari itu. Karena pengejaran orang-orang adalah teknologi AI itu suatu hari akan menjadi mitra diskusi bagi manusia. Dalam hal ini berarti dia menjadi mitra diskusi bagi mahasiswa, mitra diskusi bagi orang yang menulis artikel jurnal, mitra diskusi bagi orang yang menulis buku, atau bahkan mitra diskusi bagi orang-orang yang para pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, satu pihak menggembirakan, tapi lain pihak ini juga mengkhawatirkan. Ini tantangan-tantangan yang harus kita sadari bersama. Nah, biarlah Bapak Ibu sekalian juga bisa menyadarinya hal ini. Ya, bahan dari saya Bapak Ibu sekalian cukup sampai sini. Ya, sesi saya nantinya sesi berikut saya maafkan tidak bisa mengikuti, ya, saya mengikuti acara di sini lagi. Jadi kalaupun ada hal-hal mau didiskusikan, saya bisa berikan waktu sekarang langsung aja. Ya. Oke, terima kasih Ibu Erna. Baik, terima kasih Pak Hali atas pencerahannya, atas materinya, dan ini mungkin yang terhubung dengan Pak Hali ya. Ada pertanyaan, di UES nggak boleh pakai AI untuk tugas karya ilmiahnya. Tapi sebetulnya tadi sudah dijawab sama Pak Hali bahwa masing-masing kampus itu punya aplikasi Turnitin. Bahkan ini pengalaman saya pribadi di kampus tempat saya mengajar, itu juga ada aplikasi Turnitin yang harus dipegang oleh masing-masing dosen. Sehingga mahasiswa yang menggunakan teknologi AI itu tidak akan mereka mengalami yang namanya plagiarisme. Karena dengan Turnitin kita tahu mahasiswa kita nyontek atau tidak. Nah, saya kira itu salah satunya pengalaman kami. Bagaimana Pak Hali ini bisa langsung dijawab karena Pak Hali ini special case ya, karena mau pergi ya Pak ya. Mau ada acara yang lain ya Pak ya. Acara yang lain ya. Oh iya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Turnitin salah satu yang cukup canggih, tapi Bapak Ibu masih bisa juga menggunakan yang lain-lain. Ya. Jadi selain kita bisa ditolong oleh mesin pelacak gitu ya, atau mesin pendeteksi plagiarisme. Tapi tetap nantinya selain Bapak Ibu bisa menggunakan Turnitin dan yang lain-lain, tetap Bapak Ibu sebagai dosen ataupun lain-lain sebagai guru dan lain-lain, tetap kembalinya terutama adalah pada pembacaan Bapak Ibu terhadap makalah atau terhadap skripsi atau terhadap tesis dan disertasi tersebut. Ya. Umumnya dengan kita membaca paragraf demi paragraf, mestinya bisa ada feeling, ya, ada feeling bahwa karya ini tampaknya plagiarisme, karya ini tampaknya tidak plagiarisme. Ya. Nah, saya bicara kepada Bapak Ibu satu contoh sederhana.
sebelum corona, jadi sekitar 8 tahun lalu, ya, di Jakarta, sebuah kampus saya ngajar di sana, ya, di sekolah teologi juga. Jadi ada mahasiswa sudah S1 selesai dan dia mau ambil S2, ya, MA dan atau MTH begitu. S1-nya dari kampus yang sama, S2-nya sekarang pada kampus yang sama. Maka datanglah dari sana kuliah dan mengerjakan tugas mata kuliah saya, dan semua mahasiswa kerjakan paper. Ya. Dan kerjakan paper selesai, mereka pulang kembali ke kampung halaman masing-masing karena tidak mereka off kampus. Ya. Jadi datang ketika ada kuliah intensif. Nah, waktu setelah lewat mereka pulang, saya baca-baca mau berikan nilai untuk mata kuliah untuk setiap mahasiswa. Saya baca-baca, kok ada satu paper nih aneh banget gitu loh. Ya, susah deh ngomong anehnya apa, tapi saya baca-baca karya tulis kok ini aneh banget, satu pihak bagus satu pihak juga kurang bagus gitu loh, ya, satu pihak bagus satu pihak kurang bagus. Saya coba periksa di internet, ya. Waktu itu kita belum terlalu tahu tentang Turnitin dan sejenisnya, ya. Turnitin dan kakak adiknya kita tidak tahu. Saya hanya menggunakan search engine, ya, di internet. Saya search engine tema yang terkait dengan paper mahasiswa tersebut. Begitu saya search engine, saya lihat ada beberapa yang mirip, saya coba baca-baca, ternyata betul. Ya. Ada salah satu karya tulis orang di internet yang dipakai oleh mahasiswa tersebut. Ya. Dan bisa dikatakan setelah saya periksa lagi detail paragraf demi paragraf, bisa dikatakan sekitar 75%, ya, 60-75% dia mengutip paper orang tersebut dan hanya diubah-ubah bagian-bagian tertentu, ya, di bagian-bagian tertentu diubah-ubah sehingga menjadi karya dia sendiri. Nah, itu contoh satu plagiarisme yang parah sekali, ya, parah sekali itu. Dan sama sekali dalam tulisannya dia tidak mencantumkan sumber dari yang dia ambil itu, ya. Ini tingkat yang sangat parah, ya, tingkat yang sangat parah. Dan mestinya biasanya di sekolah teologi ini tidak bisa ditolerir, ya. Nah, saya waktu itu saya berpikir kalau dia nanti datang lagi kuliah berikutnya, saya akan panggil, tanya-tanya, ajak bicara. Ternyata ya, tidak tahu ya, dia sendiri atau merasa atau Tuhan punya rencana yang lain. Ternyata mahasiswa tersebut tidak kembali kuliah, tidak melanjutkan studinya, ya, tidak melanjutkan studinya. Jadi saya tidak punya kesempatan lagi bertemu dan saya juga tidak punya kesempatan lagi bertanya pada dia. Tapi mestinya kalau dengan kebijakan kampus kondisi seperti itu, maka mata kuliah tersebut akan dinyatakan fail, ya. Dengan dia melakukan plagiarisme seperti itu, mata kuliah tersebut yang diambil dia akan dinyatakan gagal, ya, mengulang, atau bahkan dengan konsekuensi-konsekuensi lain yang sesuai dengan kampus masing-masing, diberikan surat peringatan atau lain-lain lagi. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Hali, terima kasih atas pencerahannya. Baik teman-teman yang terkasih, kita berfoto dulu ya. Kita berfoto dulu supaya Pak Hali juga masuk ke dalam foto kita. Mungkin saya dibantu oleh host untuk memfoto